jangan sampai kita melangkahkan kaki kita kecuali untuk kebaikan otabah dalam kebutuhan selakar sesuai bi syariat. Jangan sampai langkah kaki kita itu dilangkahkan untuk sesuatu semaksiat otabah hal-hal seta ridhoi bi Allah. Otabah tak sesuai bi sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Mun sampian acelen fala tastajil maka ceru kepuru. Wala tahtala fi masyiatika bence apa angge dalam pecelena kele cege mangge jangan merasa apa sombong lah una celen teker apa dak remah gaya nah kena. Ya. Jadi jangan sampai merasa sombong ketika acelen. Ada popolana fatas kutobidzalika min ainillah, maka kamu akan keker dari pandangan Allah. Jadi tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan melihat kita keker derajat di sisinya Allah. Jadi mun orang sombong seperti Korun, jadi kan lambo orang-orang sombong kan? Orang Fir'aun itu keker dari pandangannya Allah. Jadi mun ajelen sabiasa ceru keburu. Juga jangan sampai lelet banget, toleh. Lelet, ceru keburu. Nah, harus sedang. Makanya kata Luqman terhadap anaknya itu waqsid fi masyika. Tengset tengpei kakemun acelen, kata Luqman kepada anaknya wasiatnya rekena. Wala tamshi fil ardi marohan. Jangan berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong tak oleh. Cebeci mun iya dan sampian acelen ketika misalkan sampian rombongan acelen berlima, berenam. Jangan sampai misalkan bede orang iya dan sampian pas sampian demam mengadek. Nah, nggak boleh kayak gitu. Cebeci biasa mau di depan monggore kena. Wala tuhib bencelebur jika ada orang rekena bede budina sampian. Wayum syahol fakah bede orang jadi terus bede yade meloloh, jangan sampai dihalangi tang ade ria. Nah, jangan sampai seperti itu. Mau sampian bede yade silakan, mau budina silakan. Jadi jangan sampai misalkan cengkok ustad rekena. Jangan sampai misalkan semuret pas kemudian pas kok pegel umpamanya. Nah itu nggak boleh. Nggak bolehnya ke saya. Mun sampian ya harus paham sendiri. Misalkan sampian abingkengi kiai, abingkengi Habib. Jangan sampai sampian saya bedayade. Ya, harus paham dulu rekena. Nah ini termasuk peringatan ke kita yang misalkan kita diangkat menjadi tokoh rekena. Diangkat jadi sepuh, diangkat jadi ustadz umpamana. Saya nggak sampai beci mun pas misalkan ada orang berada di depannya sampian tak tahu cengkok ustadz umpamana. Nah, pas bedaya tang ada kena. Jadi jangan seperti itu. Otabah se budi nampu bedaya budi kena. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Min akhlakil mutakabbirin. Itu akhlaknya orang yang sombong. Nah kan kalau kita kan orang-orang biasa kena pakun bedaya budi cara Nabi berjalan itu Nabi itu susah kena. Untuk dipraktekkan susah. Nabi itu kalau berjalan seakan-akan beliau menuruni jalan-jalan mudun. Otabah turun dari kenengan tengki. Itu cara berjalan Nabi. Dan kemudian langkahnya itu ya lebar. Kemudian berkecang, menandakan bahwa Nabi itu bukan pemalas, kata dalam kitab seperti itu. Kalau melihat Nabi berjalan, kita tahu bahwasanya Nabi itu bukan pemalas orangnya. Ia tak keburu, cuma cepat. Nah itu susah untuk ditiru. Nah boleh seperti kita. Terkadang sudah kebiasaannya ya jalan deh ya. Nah untuk meniru Nabi itu susah.
celana kanjeng Nabi. Bodak saya tongkang itu dek dek dek. Ada yang mengatakan seperti itu, Rek. Jadi apa ya? Kelihatan gagah berwibawa kanjeng Nabi itu kalau berjalan. Bentak sombong, Rek. Nah, kalau kita kan munente dek dek. Acelen itu seakan-akan angge, Rek. Kelihatannya. Nabi itu kelihatannya rendah hati, tapi kelihatan gagah deh. Melarat. Makanya di kitab itu Nabi itu tak teki, tak pande. Mun bareng bi setengki, Nabi tekian. Nah, itu susah kayak gimana, Rek? Nah, dari postur tubuhnya saja, dari cara-caranya saja Nabi itu ya susah untuk ditiru, Rek. Biasa kan tak biasa deh. Ka'annama yanhatu min sobabin. Nah, kemudian kalau dipanggil, Nabi misalkan dipanggil dari belakang, waqafah. Nabi itu ambu benikuna tolede ya, enggak. Tapi berbalik dengan badannya. Nah, menambahkan kan langsung deh ya, panggil. Nabi itu ambu keluh, misalkan ketika Nabi berjalan, ambu abalik di badannya. Terus peringatannya mun sampian toju aja ge sampian de ka aurat sampian. Nah, ini tak boleh bersih ngangkui rok umpama rok pande kena. Ju toju ngangkang umpama nah kelihatan kena. Nah, tapi kan ini orang asarongan gapir ya. Insya Allah jamun ke auratnya insya Allah tidak. Kemudian tojo menghadap kiblat. Nah, ini juga harus disesuaikan. Sampian tepangan nikah pas tojo kiblat kapi kan nggak bisa. Jadi harus sesuaikan kia. Jadi mun sampian ngeneng di TVN kita duduk ya cangki puruh jaga aurat tepa kamar tepa dimah jaga usahakan auratnya kena. Meskipun tada orang ngangkui sarong tak asempakeun umpama kelatang netang bang. Nah, itu jangan dilakukan meskipun tidak ada orang, meskipun di dalam kamar. Kemudian wajlis mustakbilan al-qiblatah, toju dengan menghadap kiblat dalam kamar, dalam dimanapun, jika itu bukan dalam sebuah acara yang kita itu bisa untuk melakukan itu, ya lakukan. Toju menghadap kiblat. Makanya ulama-ulama lamber ya ngoncur deka kiblat ini tako. Tidak dilakukan ngoncur deka kiblat, otak ngoncur deka arah rumahnya gurunya itu nggak berani. Ulama lambe misalkan rumahnya gurunya ada di sana, ngoncur ke arah itu nggak mau. Nah, itu ulama-ulama lambe makanya hebat-hebat yang nggak nikah. Kemudian tak sampian untuk mabenya keruh keruan, kemudian adrep, kemudian nguap di wajahnya manusia. Nah, fi wujuhin nas, jangan sampai jadi jangan sampai menguap apa boleh ya dan manusia. Nah, katanya kalau misalkan kita memang mau tidak mau pakun menguap mereka, maka fadok yadakal yusro ala fikah, maka tangan kiri kita simpan ke mulut kita kalau kita menguap. Nah, nikah ahwai. Nah, kemudian tak kuah sampian untuk nyak banyak akhle. Nah, cenyak banyak akhle karena akhle ria nyak banyak akhle mama teh dekat teh. Nah, berarti salah satunya itu yumitul qalba, mama teh dekat teh. Nah, kemudian wala takum mim majlisika, jangan sampian berdiri dari majelis sampian sampai sampian mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini kah mun bisa nikah maos di setiap misalkan yasinan kanto kemudian ikaba itu baca meskipun tareng bareng mereka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, meskipun di dalam hati. Karena apa? Karena pada hadisnya siapapun yang membaca ini maka ketika mereka yang membaca ini dosanya itu diampuni. Dosanya kita yang sangki buruh takut menyakiti hati yang ini, takut yang ini tersinggung, insya Allah sepora. Aiman mun sampian teh dungah, maka
lambung yang kanan. Tidurlah, berbaringlah pakai lambung yang kanan. Kemudian menghadap ke kiblat, sama dengan orang mau meninggal ya. Kemudian yang penting boleh taiban min jami'id dunub. Sampean mun asarena kalau kita mau tidur cangki buruk yang kanan menghadap kiblat, kemudian ya Allah asepora astagfirullahaladzim ya Allah, semoga saya memaafkan si fulan, saya memaafkan dan saya mohon ampunan kepadamu ya Allah. Nah, sampean mun tedung nggak nikah memaafkan orang lain, sampean nyoon pengampunan dek Allah. Jadi kalau mau tidur kayak gitu. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah kita bisa jaga apa enggak. Nah, nikah. Makanya harus taiban min jami'id dunubi, atau dari sakabina dosa. Tako tak jaga boleh. Nah, kemudian aziman ala qiyamil laili. Andi saja untuk jaga malam. Kalau kita mau tidur ya gitu kena. Cangki huruf menghadap kiblat, kemudian atau fadda kalau senomor telo saja untuk jaga malam. Nah, kemudian membaca bismikallahumma rabbi wa dhatu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dambi Allahumma kini adabaka yauma tajma'u ibadakah telo kali. Nah, karena apa? Ini dengan menyebut namamu ya Allah, saya nyabe tang lambung ria. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, saya bekal ngangka boleh. Maksudnya jaga. Ini menunjukkan betapa kita itu tedung ngabai atas nama Allah reken. Dengan bantuan Allah. Karena kita terkadang tak bisa tedung. Dan terkadang beda orang mati dalam keberadaan tedung tak cek boleh. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, saya laku bekal ngangka boleh. Maksudnya ngangka tang lambung ya, maksudnya jaga. Jadi mun bisa tadi nyoon pengeporah deh kalau mau tidur. Karena di sini baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum telo kalih. Subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar. Nah, kemudian ini kan kalau yang apa? Banyak bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Yang biasa kita bacakan itu pada qiyah. Cuma teksnya lain deh. Ya Allah, dengan menyebut namamu ahya wa amutu, saya hidup dan saya juga mati. Saya hidup, saya juga mati. Ya cangki puru tedung kelek.